Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama dianugerahi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan dari segala usaha kita, aktivitas kita, rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jannatu, surga itu mustaqatun ila arba'ati nafasin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Saya ulangi, surga itu rindu kepada 4 golongan. Salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Adalah orang yang suka mempelajari Al-Quran. Adalah orang yang suka memahami isi-isi Al-Quran. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain menyampaikan, khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang belajar tentang Al-Quran, wa 'allamahu, dan membagikan, mengajarkannya Al-Quran yang telah dia pahami. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, katakan walaupun hanya 1 ayat, berikan walaupun hanya 1 ayat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka memahami isi Al-Quran, orang yang suka mengkaji nilai-nilai Qur'aniyah, dan orang yang selalu mengajarkan tentang Al-Quran walaupun hanya sedikit. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dikeringkan rumahnya dari rizki oleh Allah Subhanahu wa taala selama rumah itu tiap hari ada bacaan Al-Quran. Selama rumah itu tiap hari ada individu, anak, ayah, ibu, kakak, adik yang membaca Al-Quran di rumah itu. Maka Allah menjanjikan di rumah itu akan diberi rizki yang secara kontinu diberikan kepada orang itu bertambah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi juga belajar tentang isi Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Bagaimana dengan membacanya? Membacanya mendapat pahala. Membaca saja tidak mengerti artinya mendapat pahala. Akan tetapi Al-Quran itu pedoman hidup. Karena pedoman hidup, maka Al-Quran harus dipahami isinya agar menjadi nilai-nilai kehidupan di mana kita akan berbuat sesuatu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu saat Rasulullah SAW bersabda, sidqul mahabbah, ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyahtaro kalami habibihi, memilih, mengutamakan firman-firman Allah ala kalami ghairi, ketimbang firman-firman yang lain. Membaca Al-Quran ketimbang membaca buku yang lain. Baca buku yang lain bagus, tapi membaca Al-Quran lebih utama. Mendahulukan Al-Quran untuk menjadi sumber inspirasi hidupnya, menjadikan Al-Quran menjadi hukum utama pijakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang Islam, maka apabila kita berdiskusi, apabila kita bertindak, apabila kita akan melakukan sesuatu, jadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Jadikan Al-Quran sebagai pondasi pemikirannya. Jadikan Al-Quran sebagai kamus pertama untuk strategi melangkahnya. Bagi seorang gubernur, jadikan Al-Quran sebagai pijakan utamanya. Bagi seorang bupati, jadikan Al-Quran sebagai pijakan utamanya. Bagi DPR,
Jadikan Al-Quran menjadi pijakan utamanya. Pimpinan sebuah bangsa, Perdana Menteri, Presiden, jadikan Al-Quran sebagai pijakan utamanya. Sebab nilai-nilai kehidupan semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika orang lemah berhadapan dengan orang ahli Al-Quran, maka orang lemah itu akan aman. Ketika ada orang lapar berhadapan dengan orang yang menjalankan nilai-nilai Al-Quran, dia tidak mungkin kelaparan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah diatur supaya manusia menjaga yang lemah, supaya yang lapar bisa menjadi kenyang, yang haus menjadi tidak haus. Itulah Al-Quran. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Quran. Orang membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, mut'imil jinan. Seorang dermawan yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Seorang empunya yang memberikan sesuatu kepada orang yang kelaparan. Bahkan dari sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ada golongan aneh yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang memiliki kelebihan, yang memberikan sesuatu kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memberi ini tidak akan habis hartanya, sebab Allah akan mengembalikannya. Bukankah dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, satu yang kita sedekahkan 7 kali lipat yang akan dikembalikan kepada kita. 1000 yang kita sedekahkan akan ada 7000 yang dikembalikan kepada kita. Jadi orang tidak akan pernah miskin karena sedekah. Tidak akan orang kelaparan karena dia sering sedekah. Tidak mungkin hartanya berkurang karena sedekah. Karena Allah yang menjamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, syukur artinya ketika kita memiliki nikmat, memiliki harta, memiliki sesuatu yang lebih, kita memberikannya kepada orang lain. La in syakartum la azidannakum, maka harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kunci kaya adalah sedekah. Kunci bertambahnya harta adalah sedekah. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu memberikan sesuatu kepada orang kelaparan inilah yang dirindukan oleh Allah, oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasaimina fi Ramadan, adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Termasuk salah satu golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa. Puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan minum. Puasa bukan hanya menahan diri dari tidak makan pada waktu siang, tidak minum pada waktu siang. Tapi puasa pada substansinya, hakikatnya adalah menahan diri dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berpuasa namanya bagi orang yang masih berkata-kata kotor saat dia berpuasa. Bukan berpuasa namanya bagi yang kata-katanya membuat orang lain sakit, membuat orang lain menangis, membuat orang lain tersiksa. Bukan orang berpuasa namanya bagi orang yang tidak bisa menjaga matanya dari melihat sesuatu yang maksiat. Bukan berpuasa namanya bagi orang yang selalu mendengar kalimat-kalimat maksiat, tidak menghindari dari kata-kata kotor. Bukan berpuasa namanya bagi orang yang hatinya dipenuhi iri dan rasa dendam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa pada hakikatnya adalah menahan diri dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, berpuasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba keluar kalimat indah karena dirinya berpuasa.
Tiba-tiba hatinya damai dengan siapapun karena dia sedang berpuasa. Tiba-tiba matanya dijaga untuk tidak melihat sesuatu yang maksiat karena dia sedang berpuasa. Tiba-tiba telinganya dihindarkan dari sesuatu yang maksiat karena dia berpuasa. Tiba-tiba hatinya tidak pernah mencurigai orang lain tanpa dia tahu kebenarannya karena dia sedang berpuasa. Kata indah dari Rasulullah mengingatkan kepada orang berpuasa, ketika Anda berhadapan dengan orang yang membuat Anda marah, dia bersalah kepada kita, membuat kita marah, katakan pada dirinya, posisi saya sedang berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wahafidul lisan, adalah orang yang menjaga lisannya, adalah orang yang memelihara lisannya, adalah orang yang lisannya tidak menyakiti orang lain, adalah orang yang tidak berbicara bohong, adalah orang yang tidak bicara sesuatu yang tidak sebenarnya. Hafidul lisan. Ada bahasa indah dari agama, diam itu emas. Saya ulang, diam itu emas. Kapan diam itu emas? Ketika ada sesuatu, dan kalau kita mengatakan sesuatu membuat orang lain sakit, maka diam itu emas. Ketika perkataan kita tidak dibutuhkan, kemudian kita diam, maka itu emas. Akan tetapi, ketika ada sesuatu yang salah dan kita diam, maka haram hukumnya. Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka robahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, kata Rasulullah. Fa illam yastati fa bilisani. Maka ketika tidak mampu dengan kekuasaannya, fa bilisani, minimal dengan kata-katanya. Jadi ketika ada orang berbuat salah, ada komunitas berbuat salah, ada pimpinan berbuat salah, maka kita diwajibkan untuk mengingatkannya. Ini termasuk salah satu menjaga lisan. Jadi menjaga lisan yang pertama, diam pada saat suara kita tidak dibutuhkan. Diam pada saat suara kita hanya mubazir kalau mengatakan sesuatu, menyakitkan orang lain, maka diam adalah emas. Yang kedua, mengatakan sesuatu untuk mengingatkan, menasehati orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya seorang hamba yang melihat sebuah kemaksiatan menasihati orang lain. Fa illam yastati, kata Rasulullah, jika dengan mulutmu kamu juga tidak berani, tidak kuasa, fa biqalbi, maka dengan hatimu. Tetapi kata Rasulullah, orang yang hanya dengan hati saja, ad-du'aful iman, orang ini sangat lemah imannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pernah ngerumpi, kata Allah. Jangan rasan-rasan, kata Allah. Jangan menuduh kelompok lain, kata Allah. La yashhar qaumun min qaumin, kelompok yang satu menuduh kelompok yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, barangkali kelompok yang dituduh itu jauh lebih baik dari orang yang menuduhnya, jauh lebih baik dari orang yang merasaninya. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, ini istimewa. Ternyata wanita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula wanita, sekelompok wanita ngerumpi kelompok wanita yang lain, rasan-rasan kelompok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, barangkali orang yang dirasani itu justru lebih baik dari orang yang merasani. Bahkan di akhirat nanti Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, tahukah Anda apa hakikat dari bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, bangkrut itu ketika dagangannya rugi.
Bangkrut itu ketika punya harta yang banyak tiba-tiba sekarang habis. Bukan itu kata Rasulullah. Bangkrut itu ketika di akhirat kamu berpuasa, kamu sholat, kamu haji, kamu menjadi dermawan, sedekah kesana kemari, tiba-tiba hanya ada catatan itu, tetapi pahalanya tidak ada. Kemudian Anda bertanya kepada malaikat, kemana pahala sholat saya malaikat? Kemana pahala haji saya malaikat? Kemana pahala tahajud saya malaikat? Kemana pahala sedekah saya malaikat? Apa kata malaikat? Sedekah memang kau benar, sholatmu memang benar, puasamu benar, hajimu benar, kamu memberikan panti asuhan juga benar, tapi pahalamu sudah diambil orang yang engkau rasani, diambil orang-orang yang kau fitnah, diambil orang-orang yang dengan mulutmu dia menangis, dia sakit. Orang ini bangkrut. Ternyata sholatnya tinggal casingnya, tiba-tiba tahajudnya tinggal casingnya, tiba-tiba sedekahnya tinggal casingnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kata Al-Quran, jangan coba-coba sedekahmu, amal baikmu itu dibatalkan karena kamu riya, karena kamu mengungkit-ungkit. Habis kita sedekah, cerita ke sana kemari, mendiskreditkan orang yang kita sedekahi, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Sumbernya dari mana? Dari mulut. Makanya salah satu yang dirindukan oleh surga adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya ingatkan, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang memberikan makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang betul-betul berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah orang yang memelihara lisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.